Assalamualaikum. Sakedap deui tabu 5 ulah hilap aya bruk-brak. Ulah hilapnya tabu 5 dugi ka tabu genep live. J23 Wilujeng tepang tahun TVRI Jawa Baratnya Jawa Barat nasional sekali deui Wilujeng tepang tahun TVRI nasional anuka 60 genep Tumpang nanti pasukan bruk-brak. Oh kagak 60. Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneh tiap dinten Salasa. Bruk-brak TVRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, kumaha daramang ieu di studio. Pak Aep, Pak Ajeng, Pak Yudi, Pak Cece. Alhamdulillah. Sapertos biasa patebang di sareng simkuring saparakan Jati SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara nu maneh nyaeta bruk-brak wilujeng nyakseni. Cenah Pak Aep, aduh damang Pak Yudi, Pak Aep. Alhamdulillah. Damangnya. Nah, cenah jejer kang dinten ayeuna teh Kang. Naonnya? Surprise Surprise. Surprise. Apa ada boleh. Kewe orang bahasnya nuju mereuh meuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Iko sanes palurah. Laras. Atos we. Sindiran. Kumaha ada Ramang? Mang itu alhamdulillah sawalerna. Aduh. Jol rincang katanya. Ente atunya nyata satu labi rincik rincang geula aja. Rincik rincang. Tesa sangat amal boboko. Sidik pisan. Dinten salah saya Kang Iko. Wow. Aduh, alhamdulillah dia nangat aina tadi tetos dibuka ku reng-rengan ti LS Paswan SMP Pasundan Hiji Bandung. Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Kumaha Ramang ya. Nah, betekikieuan kunaon eta teh? Hah? Katirisan ngahebos asena atana pitos imunisasi ya. Tos diimun rupi namanya. Oh, tos booster. Nya atuh da urang oge kedang ngemutan oge ya ka pamiarsa Bruk-Brak TVRI Jawa Barat pikeun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat oge secara maksimal. Ku tangtosna ieu teh anu pang penting namanya, ieu teh ngajauhan riungan. Nu pang pentingna oge ieu teh si banyo teh ya. Enggak, terus oge nu pang penting namanya ieu teh urang ngarojong program pemerintah nyaeta vaksinasi ya. Jajar dina kata ayeuna aya pakait pukuat pakait-pakaitna sareng imunisasi. Tah, abi bade rincik rincang heula. Iya, kada. Rincik rincang. Kumaha tah? Ka posyandu aya Bu Susi. Alah. Sidik pisan. Kumaha? Ulah lali imunisasi. Kada. Kumargi eta sasi Agustus dugi ka awal sasi September teh ieu teh masih keneh bian teh. Bulan imunisasi anak nasional. Tah, terapi bian teh nya sanes biang. Nah, iya biang kerok itunya. Nah, janten masih kena bian atanapi bulan imunisasi anak nasional. Janten ku kituna di nangat ayeuna Bruk-Brak TVRI Jawa Barat ya baris ngangkat temana nyaeta upaya menutup kesenjangan imunitas kesehatan balita dari dampak pandemi COVID-19. Ieu judul meniasa jalan tolnya. Panjang. Ngalut. Panjang, tapi panjang oge manfaatna pikeun ieu teh ka para sesepuh kitu nya atanapi oge ieu teh nu ngagaduhan balita atanapi oge batia anu teu acan imunisasi penting pisan. Tah di rangat ayeuna oge abi bade ngulem heula ieu ka sadayana narasumber anu tah sumping di dadanget ayeuna. Samurai Rampes mangga. Salah saya narasumber aya 3. Tadi teh da abi teh nuju aya kepala UPTD ti Komdik tapi abi ningali heula sakadar. Cobi cek shot. Manawi. Can aya. Kumargi biasalah arus lalu lintas itu masih kene padat di TV. Kumargi anjing teh TVRI bade bilang kalah. Mun bade haru hut. Ngomong sanes hutnya tapi hut teh anu ka 60 nya. Jangan sapertosa ya Patali Marga di Payunter ada padat kumargi anjing teh festival meureunnya. Festivalnya upacara memperingati hari ulang tahun TVRI. Hari hut. Nya tos lah. Potong kue. Potong tumpeng. Nah, sapertosna ieu kepala PTD ti Komdik teh can sumping jadieun abi bade cari keula. Alhamdulillah. Seuri wae. Dok, sapertosna aya imunisasi anti seuri. Nya, abi calik seurinya kitunya bade bubuka tadi seuri kitunya. Seuri teh sae, tapi teh seurina teh katutuluyan teh geuning dok. Oh, kunaon kitu? Kan kangge imunitasna tah eta anu salah mah. Jantan engke teh murang kali teh untung ya dokter sieun cenah. Aduh, sapertos biasa aja pamirsa Bruk-Brak saat acan urang baris ieu teh berbincanglah bersama narasumber pada sore hari ini. Sapertos biasa ya aya tayangan khusus anu tos disayogikeun ku Ais Pangampi Bruk-Brak TVRI Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ditargetkan bebas penyakit campak dan rubella pada tahun 2023. Target tersebut sesuai dengan target nasional.
Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yakni memaksimalkan bulan imunisasi anak nasional atau BIAN yang digelar mulai awal Agustus hingga awal September 2022. Sasaran program BIAN tahun ini di Jawa Barat sesuai target nasional yaitu mengeliminasi penyakit campak dan rubella di tahun 2023 dan memfollow up terus sampai 2026. Selain imunisasi campak dan rubella, dalam BIAN kali ini, pemerintah juga mengimunisasi anak yang imunisasinya tak lengkap atau belum dilakukan karena terhalang pandemi COVID-19. Dalam program tahun ini, akan diberikan imunisasi seperti difteri, tetanus, polio, dan lain-lain. Hal itu dilakukan untuk mencegah peningkatan kejadian luar biasa akibat imunisasi yang belum lengkap. Dalam BIAN tahun ini, terdapat 3,6 juta anak yang menjadi sasaran imunisasi di Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, ada 5 kabupaten kota yang menjadi prioritas dalam BIAN, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Sementara, kondisi cakupan imunisasi di Jawa Barat hingga pasca pandemi baru mencapai sekitar 83% dari target Jawa Barat sendiri, yakni 95%. Bagaimanakah sebenarnya proses pelaksanaan bulan imunisasi di Jawa Barat pasca pandemi ini? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target dalam program BIAN tahun ini? Untuk membahas, mari kita saksikan dialog live terbuka ala Brukbrak dengan menampilkan para narasumber yang kapabel berikut ini. Selamat menyaksikan. Tapi salah rasa kumaha sih 2 tahun anu kamari anu sawurna ieu teh kahalang ku pandemi COVID-19. Ya, mohon. Jantan memang urang terang sadayana 2 tahun ieu urang mengalami masa-masa berat ya penyakit COVID. Tangtosna dina COVID teh seueur sekali kendala-kendala untuk melakukan pelayanan kesehatan, termasuk posyandu, jantan karena keterbatasan untuk kumpul dan sebagainya datang ke posyandu sehingga menyebabkan hasil target cakupan imunisasi teh turun. Nah, gitu. Nah, ini yang harus kita tindak lanjuti kumacarana supados target tercapai. Nah, jantan pemerintah Indonesia mengadakan istilahnya bulan imunisasi anak nasional di sasi Agustus. Aya dua fase, Pak. Mei atau dilaksanakan nih di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara ya, Ibu ya. Nah, sasi Agustus ya ngawitan di Jawa Barat dan Bali, termasuk di urang. Nah, janten urang kedah aya 2 program oge nu kahiji mah kumaha carana urang meningkatkan campak rubella. Jadi campak rubella eta mah sadayana kada diulang, anu atos oge diulang kembali ya. Upami anu sanesna nurutin anu bolong-bolong anu teu acan kumplit ku urang kedah dilengkapi. Nah, gitu. Intinya mah seperti itu. Jadi untuk meningkatkan karena turunnya cakupan pada saat COVID, ayeuna urang tingkatkan supados tercapai target gitu. Dokter Dina tadi kan ieu teh aya pengulangan masihan imunisasi campak rubella. Kedah diulangi. Bet kunaon eta bet diulangi teh kunaon? Sarianti upami tadi poin anu kadua mah anu bolong-bolong teh ya dokter. Tapi upami anu kedah diulangi teh bet kunaon eta alasanana? Ya, jantan campak rubella teh urang gaduh program di akhir tahun 2023. Di 2023 teh sadayana kedah eliminasi, jadi tidak ada lagi penularan untuk campak rubella, sehingga yang sudah maupun yang belum semuanya rata diulang kembali semuanya agar di awal 2023 semuanya sudah terimunisasi dengan campak rubella gitu. Minimal 95% ya, Bu. Nah, Dokter Sipa kan selaku koordinator imunisasi gitunya dina regional Jawa. Tah upami aya pengulangan sapertos kitu yen aya rentan waktosna atanapi amana atanapi henteu. Alias begini, Dok ya. Pengulangan imunisasi itu apakah ada rentang waktunya terlebih dahulu ataukah begitu, Dokter? Ini ada pengulangan itu ada efek sampingnya atau tidak sebenarnya, Dok? Iya, saya kurang paham dengan bahasa. Sanes orang Sunda. Oh, mohon. Matakan tadi ku abi bahasa Indonesia gitu jangan. Gimana cenah Bu ieu teh alias pengulangan ini teh harus ada rentang waktunya atau tidak sebenarnya untuk pengulangan imunisasi? Iya.
Ya, terima kasih untuk pengulangan imunisasi campak rubella ya, khususnya Campak rubella. khususnya untuk campak rubella. Karena pada saat program BIAN ini, di mana usia 9 sampai 59 bulan kita berikan imunisasi, mungkin ada anak-anak yang bulan kemarin, bulan Juli, sudah umur 9 bulan dan harus mendapatkan imunisasi rutin campak rubella. Nah, kemudian masuk di bulan Agustus, dia umur 10 bulan, harus juga dapat lagi gitu. Nah, boleh nggak diberikan? Iya, harus diberikan gitu. Nah, intervalnya atau rentang waktunya kapan gitu ya? Paling sedikit rentang waktunya adalah 4 minggu. Oh. Atau 1 bulan kalau mau dibulatkan begitu. Jadi rentang waktu itu efek sampingnya ada nggak? Tidak, tidak ada. Jadi tidak ada efek sampingnya. Tidak Jadi ada tapi efek tentunya samping. untuk menuntaskan yang tadi begitu ya. Jadi- Poin utamanya di 2023 begitu Iya, ya. iya. Nah, Dok, saportosna anu macet eta sumping. Tah, kelanya ciknya. Urang bade sumping heula ieu saportosna dina parkiran teh tos aya tintun gitu nya ieu teh. Satpam teh mangga teu diaturan kepala PTD ti Komdik Bapak Budi Hermawan SPD Empil SNE. Mangga. Siap, hatur nuhun Pak Budi tas sumbing di nangat ayeuna dina brukbrak ieu teh urang teh nyandak jejerna nya eta masih keneh aya pakai eta sareng bulan imunisasi anak nasional. Tah, tas kan tapi sapertos itu UPTD ti Komdik. Nah, ieu teh berarti aya di Dinas Pendidikan, leres? Tah, ieu teh aya pakai eta atanapi kumaha hubunganna antara imunisasi sama kesehatan gitu ya. Tapi ternyata di sini teh ada ti Komdik, UPTD ti Komdik Bapak Budi. Nah, bagaimana ini kaitannya Pak Budi? Jadi UPTD Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan itu adalah satu unit pelaksana teknis yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat terkait dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu kan tidak bisa berdiri sendiri kemudian, tapi harus ditopang bahwa anak-anak yang memperoleh pendidikan itu terjamin juga kesehatannya ya Dok. Karena mereka bagaimana bisa belajar dengan baik kalau misalnya tidak bersekolah, tidak sehat begitu. Maka kemudian kita memang punya hubungan yang sangat erat dengan Dinas Kesehatan, khususnya untuk memberikan fasilitasi kepada peserta didik kita supaya mereka terbebas dari berbagai macam penyakit, baik itu yang sifatnya hidden, tersembunyi maupun yang terbuka. COVID kan terbuka ya penyebarannya, tapi yang tersembunyi itu seperti yang tadi sudah dibahas oleh dokter, itu kan juga harus dilindungi anak-anak kita, karena kita paham betul bahwa anak yang sehat itu maka akan bisa menyerap pendidikan dengan baik, begitu. Dan termasuk kami punya keyakinan begini, jadi anak pintar itu tidak semata-mata persoalan IQ di situ, tapi bagaimana kesehatan mental dan fisiknya juga terjaga dengan baik, begitu. Jadi ketika ada bulan imunisasi, kami sangat menyambut gembira pelaksanaan ini, karena itu bagian yang bisa kemudian menciptakan resilience, bahasa kedokteran itu ya, ketahanan bagi fisik dan mental anak-anak. Barangkali begitu. Jantan anak pintar teh dengan seukur ditinggal dina IQ-na, tapi oge dina kesehatana, dina mentalna, oge fisik. Nah, Dokter Nina, memang serasa upami anu nampi eta imunisasi teh ti kawit yuswa sabaraha dugi ka yuswa sabaraha kumargi iya ya pakai tata, tapi ada hubungan antara dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan. Nah, mangga Dokter Nina. Ya, upami ningali tina rutinitas mah imunisasi teh ti ngawitan satu sasasi tos aya BCG. Tapi anu rutin anu lebat ka lebihan mah eta hepatitis B, influenza ya, HIV, kemudian ada polio baik yang di
yang ditetes maupun yang disuntik juga campak rubella. Eta urusannya terkait dengan ini pendidikan. Jadi ada PAUD, lebet nate karena kelompok belajar, karena TK. Jadi umur PAUD dan kelompok belajar kan di bawah 4 tahun, upami TK antara 4 dan 5 tahun. Jadi itu yang kita kejar itu, makanya sasaran segala macamnya itu dibantu oleh Disdik juga. Jadi mereka membantu kita termasuk PKK bagaimana itu anak-anak semuanya harus dilakukan program BIAN ini gitu. Jantan dugi KTK antara PAUD gitu ya. Jantan leres aya pakaitan tapi hubungannya antara dinas kesehatan sarang oge dinas pendidikan. Nah, Bu Dr. Rusipa, ini untuk imunisasi sendiri mungkin saja masyarakat masih awam dengan BIAN gitu ataupun bulan imunisasi anak nasional. Sepenting apakah seorang anak itu mendapatkan imunisasi? Karena mungkin imunisasi adalah sebuah hak dari seorang anak yang mendapatkan karena itu imunitas. Namun sebenarnya Dr. Rusipa, sepenting apakah seseorang ini mendapatkan imunisasi? Ya. Ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dan banyak juga yang tidak bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, anak mempunyai hak untuk bisa terlindung dari penyakit yang paling tidak yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi penyakit-penyakit yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nina diantaranya adalah itu bisa dicegah dengan imunisasi, vaksinnya ada, efektif, kemudian aman, dan disediakan oleh pemerintah, gratis gitu. Jadi anak-anak, untuk apa pemerintah menyediakan vaksin gratis ini? Karena untuk mempersiapkan anak-anak ini supaya tidak terganggu pertumbuhannya dengan penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi menurut saya sangat penting sekali, siapapun akan rugi gitu ya kalau anaknya tidak mendapat imunisasi, karena penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan antara lain TBC, kemudian ada hepatitis B, kemudian ada difteri, ada pertusis, ada tetanus, ada campak, ada rubella. Ini sudah dilakukan juga di 6 kabupaten di Jawa Barat, itu PCP untuk mencegah pneumonia. Itu juga sudah dilakukan. Jadi banyak sekali penyakit yang sudah dilakukan untuk dicegah dengan imunisasi, dan akan sangat sayang kalau anak-anak kita ini nggak dilindungi, dan penyakit itu masih endemis di wilayah kita. Difteri masih selalu ada, tetanus ada, tetanus neonatorum masih ditemukan tiap hari gitu. Kemudian pertusis juga ada gitu. Jadi kalau anak-anak kita nggak dilindungi, itu penyakit virus, bakteri yang tadi bisa menyebabkan penyakit itu sudah mengancam anak-anak kita. Jadi kita harus memberikan imunisasi kepada anak-anak kita. Pemerintah sudah sediakan vaksin dengan gratis gitu, dilayani juga dengan baik, dan vaksinnya juga di-manage atau disimpan dengan sangat aman, sehingga vaksin itu dicek kualitasnya tidak kadaluarsa, masih bagus kualitasnya, ada tanda untuk bisa memonitor siapapun di puskesmas yang bisa memonitor ini vaksin bagus atau tidak, sehingga kalau tidak baik harus segera dikeluarkan dari situ. Jadi vaksinnya aman, kualitasnya bagus, dan satu lagi diproduksi oleh negara kita sendiri. Dan kita, ya, jadi kita harus bangga dengan negara kita yang bisa memproduksi vaksin, untuk menyiapkan anak-anak kita generasi yang berkualitas. Baik, Dr. Rusipa, terima kasih ya. Saya akan ke Bu Nina lagi, karena kalau misalnya tadi Dr. Nina mengatakan bahwa di Mei ini sudah daerah Sumatera, begitu kan ya. Lalu juga di Agustus, dugi kasasi September teh di Jawa. Upami ayah benten apa sih dokter? Abi mah uninga gitunya awam gitu. Upami imunisasi di Jawa Bali sareng anu di luar Jawa Bali teh sami wae atanapi oge ayah benten-bentena gitu. Ya, prinsipnya sama, hanya berbeda waktu. Yang berbeda itu adalah usia sasarannya, rentang usianya. Jadi 5 tahun yang lalu kita melakukan yang sama.
di Jawa Bali itu sukses. Jadi campak rubella bisa lebih dari 95%, tetapi di Sumatera yang di luar Jawa dan Bali itu ternyata tidak tercapai. Mereka di bawah 85% targetnya, sehingga nah usia 5 tahun yang lalu itu sebetulnya antara 9 bulan sampai 12 sampai 15 tahun ya, yang 5 tahun yang, sehingga karena tidak tercapai di luar Jawa Bali, nah usia mereka yang berbeda dengan kita. Kalau kita kan untuk CR tuh campak rubella antara 9 sampai 59 bulan, mereka tuh sampai 12 sampai 15 tahun. Bedanya itu karena 5 tahun yang lalu mereka tidak tercapai gitu. Jadi sasarannya diperluas cakupannya. Itu aja bedanya. Oke, badai ngulem ka pamirsa TVRI Jawa Barat anu badai ngiring interaktif mangga telepon di 540 genap 77. Mangga nya ieu ka sakumna sadayana ieu tos aya hiji nya anu tos ngiring aupnya dina Brukbrak TVRI Jawa Barat ya. Ayo bade nyapa heula. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam Rampes. Alhamdulillah Pak Helan aya nama ente ieu teu delay muhunnya kumaha damang Bareng Rudi Pak. Oh Rudi di Citapen. teu sawiosnya ieu aya kedekatan teh nya sareng Pak Helan. Mangga Pak Tarasana Mau bertanya nih kepada para narasumber nih. Dan Bian ini kan diadakannya kan serentak ya Bu ya. Mohon. Kalau seandainya misalnya putra kami tidak mendapatkan imunisasi yang diperlukan, apakah kita masih punya tempat yang lain atau di tempat yang sama atau dicari tempat yang lain Bu untuk imunisasi? Nah, terus yang keduanya, karena memang kita jarang-jarang ada di Bandung gitu ya Bu ya, misalnya di luar kota, kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk menyempatkan datang ke Posyandu dan lain sebagainya. Habis masa waktunya, apa masih ada tempat yang lain Bu yang bisa kita kunjungi Bu? Iya. Iya, itu saja. Terima kasih. Siap, sawah. Eta miripnya, benernya miripnya, kameramen benernya miripnya sih seperti Pak Helan tuh, unggek dah kameramen oge gitunya. Jadi hapunten tadi parudinya di Citapen, mohonnya Citapen ya caket tuh sareng Kabupaten Bandung Barat, nah itulah tetanggaan. Nah, balik ke Dokter Nina, ya sahurna cenah, ieu teh tempatna memang di hiji tempat atanapi oge nya sapertos meureun tadi Bapak teh dinasna pindah-pindah teh ya. Pilih teh aya waktosna dokter, ieu mah janten tiasa di salah sahiji tempat anu di luar kota Bandung atanapi kumaha ieu? Ya. Jantan atos diumumkan sama pemerintah untuk imunisasi ini ada beberapa tempat. Tiasa di puskesmas, tiasa di rumah sakit, di klinik oke tiasa. Atau tadi kalau siap di kelompok belajar malah di PAUD itu mangga upami aya komunikasi dengan petugasnya dan sebagainya. Upami itu tiasa ayeuna tiasa berkoordinasi bade sareng PKK, bade sareng kader. Oke, aya pengumuman di mana-mana, setiap kabupaten kota tuh bisa menanyakan ke dinas kesehatan di mana wae anu aya pelayanan. Upami misalnya di luar kota mangga sami wae da engke lebetkan aplikasi aplikasina sapertos kalau Covid mah dulu pikir ya. Kalau ayeuna aya asik ya. Aku anak sehat Indonesiaku. Jadi di mana wae tiasa karena semuanya udah masuk aplikasi, janten tiasa aya buktos gitu. Janten ulah hariwang malah upami Kadinkesna sudah menentukan boleh sore hari di klinik misalnya atau di tempat bidan itu mangga, yang penting mah sasaran sebanyak-banyaknya untuk disuntik imunisasi. Janten tong hariwang karena tempat tiasa di mana wae tiasa komunikasi nu pasti mah vaksinnya sami
terjamin aman dan gratis upami program pemerintah seperti itu. Numpang penting nama ya teh ada malatan negaranya sih pemerintah. ya. Sapertos kita Pak Dudindo aya di Citapen hatur nuhun tos ngiring au dina sonton ayeuna. Dok, ieu salarasa upami imunisasi dina bulan imunisasi anak nasional itu ada perbedaannya tidak sih dengan imunisasi yang diberikan di rumah sakit ataupun vaskes-vaskes yang lainnya? Ya. Vaksinnya maksudnya? Ya, jadi vaksinnya sama saja yang diberikan di puskesmas rutin sesuai dengan usianya itu sama saja dengan yang diberikan pada BIAN ini. Jadi tidak ada perbedaan vaksin antara bulan imunisasi anak nasional dengan vaksin rutin yang biasa mereka dapatkan di puskesmas atau di klinik-klinik imunisasi atau di rumah sakit gitu. Bahkan di dokter praktek yang memberikan imunisasi itu juga sama. Hanya perbedaannya sedikit untuk yang dokter praktek biasanya menggunakan vaksin yang kombinasinya lebih banyak begitu karena biasanya dokter spesialis anak ya yang memberikan itu karena mereka berbayar gitu ya. Jadi ada perbedaan antara pelayanan imunisasi atau pemberian imunisasi di puskesmas dengan di dokter praktek. Gitu. Tapi secara umum sama vaksinnya. Ya, untuk BIAN dan rutin. Dokter Nina, upami BIAN bulan imunisasi anak nasional ini tuh memang unggal dinten gitunya ieu teh posyandu teh buka gitunya atanapi aya jadwal-jadwalna kumargi baredo wae ieu teh pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat anu nuju nonton waduh leres itu acan imunisasi murang kali teh gitu kan janten aduh bukana tabu sabarahnya teras dinten naon dugi ka dinten naonnya teras abi kedah ka mana seleresna gitunya abi teh bade ngarojong program bulan imunisasi anak nasional kumaha dokter? Ya. Umumna upami rumah sakit, puskesmas, klinik eta mah tiap hari tiasa. Tapi upami di posyandu itu tergantung jadwal mereka. Apakah seminggu 2 kali atau ada yang tiap hari? Rasanya kalau tiap hari tidak. Ada yang sebulan sekali. Mungkin untuk BIAN ada yang lebih dipercepat tidak sebulan sekali. Tapi benten-benten. Jantan anu rutin aya tiap hari mah di Fasiankes anu resmi. Tapi upami posyandu mah tergantung jadwal mereka. Gitu jantan tiasa ditaroskeun oge ka dinas kesehatan ada mereka biasanya punya jadwal di mana saja yang tiap hari jam berapanya gitu. Siap jantan ieu teh mendingan ka dinas kesehatan Kota Serang Kabupaten ningal gitu nya ieu informasi di mana program bulan imunisasi anak nasional dijalankeun boh eta dinten misalna dinten Salasa di posyandu mana tabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha teh nya urang ngarojong ieu teh sasia terapi bulan imunisasi anak nasional. Abi bade ka Pak Budi. Pak Budi salaresna ieu upami lengkah-lengkah naon wae ti pamarentah pikeun nyukseskeun bulan imunisasi anak nasional. Kan kita menguatkan ya, menguatkan supaya pelaksanaan imunisasi itu bisa sampai dan merata kepada seluruh anak. Nah dari sektor pendidikan sebetulnya kita memiliki unit khusus yang kerjasamanya intensif dengan dinas kesehatan, terutama dengan puskesmas ya Bu. Kita punya yang disebut unit kesehatan sekolah. Jadi UKS ini difungsikan juga untuk mendeteksi dan mengetahui sejak awal siapa saja anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi. Dan pada saat itu kita akan coba data dan kemudian kalau memang ada momentum yang baik, maka kita bisa lakukan secara masif di sekolah gitu. Jadi nanti petugas Paskes, petugas kesehatan datang ke sekolah melakukan proses vaksinasi dan itu sudah berjalan cukup lama sebetulnya. Dari mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah. Nah, dan itu kami pikir itu salah satu hal yang sangat positif karena ada intensitas kerjasama bagaimana kita menjaga kesehatan anak-anak masing-masing, terutama dari penyakit-penyakit yang memang bisa berdampak pada yang kami khawatirkan sebetulnya adanya penurunan daya pikir anak, karena ketika ada penurunan daya pikir anak maka dia tidak bisa belajar secara efektif. Kalau tidak bisa belajar secara efektif, dampaknya dia tidak bisa memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu maka fasilitas untuk menjaga dan mencegah supaya tidak
terkena penyakit itu menjadi hal yang sangat penting. Dan UKS itu mewadahinya begitu. Jadi ada usaha kesehatan sekolah. Dan intensif dokter dari puskesmas itu hadir dan melakukan koordinasi dengan kami-kami yang ada di guru di sana. Siap, aturan Pak Budi. Iya saurna Bu Rosipa, iya dokter, iya patrosan iya teh titipan ke Abi, gitunya iya teh saurna cenah. Abi teh alias saya teh cenah punya cucu, cenah datang ke posyandu langsung disuntik tiganya. Eta semalaman teh panas, apakah itu aman, Dok? Bagaimana, Dok? Iya. Jadi ada beberapa vaksin yang menimbulkan namanya efek simpang gitu ya. Jadi ada setelah diberikan vaksinasi ada yang tidak menimbulkan apa-apa, kemudian ada yang divaksin kemudian malamnya jadi rewel, kemudian nangis, bahkan ada yang demam gitu. Jadi nggak usah khawatir karena terutama vaksin DPT HB-HIB atau pentavalen, pentabio gitu ya. Jadi itu karena mengandung ada unsur difterinya, pertusisnya, yaitu yang menyebabkan adanya demam. Jangan khawatir, karena demam itu adalah proses untuk terbentuknya kekebalan pada tubuh si anak itu. Jadi menuju gelut berenya di dalam badan teh ya dengan imun tehnya. Ya, cukup diberikan penurun panas sesuai dengan dosis anak, usia dan berat badannya tentunya. Kemudian tunggu sampai 1-2 hari, kalau sudah hilang, anak sudah bisa menyesuaikan reaksi antara antigen dan antibodi di dalam tubuhnya, dan pembentukan antibodi mulai terbentuk di tubuhnya begitu. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau demamnya itu berkelanjutan. Jadi misalnya kok hari ketiga masih demam, kemudian semakin tinggi begitu. Jadi tadinya 37,5, 38, kemudian menaik menjadi 38,5 dan sebagainya. Nah, itu harus diwaspadai dan jangan khawatir juga. Datanglah ke pos terdekat, jadi puskesmas terdekat begitu. Sehingga nanti bisa ditangani dengan baik dan dicegah untuk tidak terjadi apa-apa. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, katanya ini tuh dikasih suntikannya langsung 3 kali, nggak apa-apa, Dok? Nggak apa-apa. Ya tentunya kalau lebih sakit kalau disuntik dengan sekali, ya pasti, karena disuntik sekali dengan disuntik 2-3 kali pasti yang lebih sakit 2-3 kali gitu. Tapi itu lebih anak lebih cepat terlindungi karena yang kita berikan pada BIAN ini atau bulan imunisasi anak nasional ini adalah anak-anak yang usianya 12 bulan ke atas untuk yang imunisasi belum lengkap tadi. Jadi artinya dia seharusnya pada usia 12 bulan itu sudah lengkap. Polionya sudah lengkap, DPT untuk mencegah difteri, pertusis dan tetanusnya juga sudah lengkap, campak rubelanya sudah dapat gitu. Tapi karena ada sesuatu yang kemarin ada pandemi, mungkin ada hal yang lain lagi menyebabkan tidak lengkap. Nah, itu kita lengkapi di umur yang 12 bulan ke atas ini. Jadi jangan ditunda karena anak ini dalam kondisi yang rawan. Artinya rawan, penyakit di sekitar kita sudah siap loh untuk datang gitu, untuk masuk ke anak itu. Kalau tidak sesegera dilengkapi pada saat yang lebih sempit gitu ya. Jadi 1 bulan ini diupayakan untuk bisa melengkapi gitu. Nah, kalau ditunda, bulan ini dulu gitu. Bulan besok yang lainnya. Siapa yang jamin bulan ini diberikan campak rubella, aman terhadap campak rubella, tapi untuk difterinya nggak aman, untuk pertusisnya nggak aman. Siapa yang jamin 1 bulan ke depan dia tidak tertular? Gitu. Jadi semakin cepat diberikan karena anaknya sudah usia 12 bulan ke atas, semakin cepat diberikan, anak semakin cepat terlindung, dan kalau sakit sedikit ya wajar, tapi tidak menyebabkan pelipat gandaan untuk KIPI yang demam tadi, karena yang menyebabkan demam hanya 1 kok, cuma yang DPT HB-HIB saja atau pentabionya saja, yang lainnya tidak gitu. Jadi lebih baik diberikan bersamaan, cepat anak terlindungi, cepat bebas dari tertular penyakit tadi. Seharusnya upami Dokter Nina, ya di Jawa Barat cakupannya sudah berapa persen sih di BIAN ini? Karena kan
ini sudah 23 Agustus. Sebentar lagi ini sudah mengawali awal sasi September. Nah, seharusnya susah berapa persen itu teh? Mohon, jantan upami ningali tina persenan mah harus banyak dibantu nih sasarannya ya. Untuk campak rubella dugikeun ka kamari wangi itu nembe 51%, 51,3%. Padahal urang teh kedahna di atas 85% teh di akhir Agustus harusnya, atau kalau hari kerja mah berarti 9 hari lagi lah gitu. Saya mangga pamirsa upami aya nu putrana tapi cucu nu teu acan disuntik teh langsung we ke tempat-tempat anu tiasa ngalakukeun imunisasi. Kangge tadi campak rubella nembe 51,3%. Kemudian kangge polio anu ditetes itu nembe 42,6%. Kangge polio anu disuntik nembe 40%. Malah kangge DPT, hepatitis B, HIV tadi nembe 35. Jantan target orang upami campak rubella mah dugikan di atas 85% kadahna. Upami anu tadi anu rutin yang tidak lengkap ya kita di atas 80%. Jantan masih aya naon waktos untuk orang sami-sami ngarojong kumaha imunisasi tercapai dengan sasaran yang tinggi. Tah sakadeu ieu teh urang teh kan bade ngarojong bian antarapi bulan imunisasi anak nasional hingga semoga saya tercapai targetnya. Nah, ieu ka pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat teh ieu anu teu acan imunisasi atau urang kalihna ieu teh kedah ka mana? Terus oge upami ieu teh sepuhna ieu teh dinasna pindah-pindah, ieu kedah informasina ka mana atanapi media sosialna teh kumaha carana? Mangga, dokter. Seperti tadi terus dijelaskan bahwa upami anu rutin aya mah di fasiankesnya ada di rumah sakit ya, di puskesmas, tiasa oge tadi bade di PAUD atau napi di kelompok belajar tiasa atau napi di klinik, bade klinik swasta, bade klinik bidan oge tiasa, bade enjing-enjing atau napi sonten kumaha jadwal aranjeunna. Jantan dinas kesehatan terus nangtoskeun lah bahasa Sundanya, nangtoskeun di mana-mana wae nih tempat-tempat anu kangge pelayanan imunisasi. Kader-kader ta dina wongkon sewang-sewang mangga ditaroskeun atanapi oge ieu teh dina websitena Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atanapi oge di Pikobar. Nah, mangga ieu teh ka para sepuh-sepuh anu canggih. Tah nya ieu teh anu bade linkna di mana Kang? Ieu teh kedahna ka mana? Meureun we kader-kader nuju 1000. Nah, nya ieu teh mangga ieu dina websitena Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atanapi oge di Pikobar teh aja. Tapi bade ka Pak Budi tadi oge kan tos dicarioskeun yen aya oge di PAUD atanapi oge di kelompok belajar diayakeunna bulan imunisasi anak nasional. Upami di Jawa Barat ieu teh di mana wae PAUD atanapi kelompok belajarna atanapi di kota sareng kabupaten tos aya, tas aya sabaraha jumlahna. Ya. Betul sebetulnya yang disampaikan oleh dokter itu tadi bahwa kita sudah melakukan pelaksanaan imunisasi. Ini kita punya data. Jadi kelompok bermain dan PAUD dijadikan tempat pelaksanaan BIAN untuk sasaran BIAN dengan usia kurang dari 4 tahun. Nah, jumlahnya mencapai 14 itu ya, dan dilaksanakan pada 18.511 TK swasta begitu. Nah, sehingga capaian kita cukup tinggi sebetulnya untuk pelaksanaan program imunisasi ini. Barangkali. Nah, upami tadi mah kan aya dina website Dinkes Provinsi Jawa Barat atau Pikobar upami urang baris hoyong terang. Dina PAUD mana wae, TK mana wae anu ngalaksanekeun BIAN orang tiasa ningali di mana, Pak? Ya, di samping yang tadi disampaikan oleh dokter, kita juga bisa mendetek di sistem pendataan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sebetulnya kita punya jaringan yang disebut Dapodik begitu, data pokok pendidikan. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan termasuk di dalamnya di program imunisasi itu masuk di situ. Siap, Pater Pak Budi. Dokter Dina, iya seharusnya upami sepuh teh kedah ngalakonanan upami murang kalihna tos ngalakonan imunisasi atau napi ngalakonan BIAN ieu. Jantan upami anak cucu kita sudah dilakukan imunisasi, istilah mah diobservasi, diawasi apakah ada gejala-gejala di luar itu. Sebetulnya sih tadi sudah disampaikan kalau DPT itu biasanya ada panas, tapi kalau yang lain tidak.
tapi wajar kalau orang tua kan suka khawatir ke anaknya. Jadi silakan itu diobservasi, dilihat, diawasi. Apabila ada demam tadi sebetulnya tidak usah khawatir karena 2-3 hari biasanya turun, bisa dikompres, bisa diberi obat penurun panas sesuai dengan usia dan berat badan ya. Atau kalau memang ada gejala sakit atau bengkak atau panasnya lebih dari 3 hari, itu mangga konsul ke dokternya atau puskesmas terdekat. Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menyatakan bahwa anaknya memang betul-betul aman nanti setelah diimunisasi. Tapi itu juga hanya berapa persen untuk menjadi panas, jantan ulah hari bang, ulah hari bang, pemirsa Bruk-Brak TVRI Jabar. Abi badeka Dokter Rusipah, iya upami tadi mah saatos lias sesudah diberikan vaksin ataupun imunisasi, kadang-kadang kan ada yang panas begitu kan. Nah, namun sekarang pertanyaannya, pada saat datang ke posyandu, ini kondisi anak apakah harus fit ataukah saking ibunya ataupun bapaknya, orang tuanya, jangan sampailah saya telat ini mengikuti bian, saya takut nanti kehabisan vaksin atau imunisasinya begitu. Ini apakah seorang anak datang ke posyandu ini ataupun ke pelayanan bian ini harus dalam keadaan sehat, ataukah mungkin saja anak tersebut sedang demam ataupun sedang flu, itu bisa mendapatkan pelayanan bian atau seperti apa, dokter? Ya. Seperti imunisasi pada umumnya, jadi syarat untuk mendapatkan imunisasi atau syarat anak diimunisasi adalah harus sehat, harus sehat dulu. Kalau sakit ditunda sampai dia sembuh gitu. Nah, oleh karena itu pada saat bulan imunisasi anak nasional ini sebenarnya juga bukan hanya bulan imunisasi anak nasional saja, tapi setiap pelayanan imunisasi dimanapun itu ada yang namanya screening. Jadi dicek dulu kesehatannya, apakah si anak ini ada demam atau tidak, ada batuk atau tidak, diperiksa ronkinya, paru-parunya begitu ya. Kemudian ditanya ada diare atau tidak begitu, sehingga betul-betul harus sehat. Dan pada periode di mana terjadi endemi atau pandemi dari COVID ini juga ada pertanyaan tambahan, apakah anak ada di sekitarnya sakit COVID, misalnya orang tua atau saudara atau siapapun yang ada dalam satu rumah itu ada yang sedang sakit COVID atau tidak, atau bahkan anak tertular COVID atau tidak. Jadi ada tambahan pertanyaan untuk di periode atau masa pandemi ini. Gitu. Jadi betul-betul harus diyakinkan bahwa anak sehat. Siap, Pak Dokter Rusipah. Iya, harapan kapayuna Dokter Nina ku ayana program bian dan hingga awal bulan September, harapannya apa kepada pemirsa Bruk-Brak TVRI Jawa Barat? Ya, para pemirsa, harapan kami dari Dinas Kesehatan yang pertama adalah bahwa kita ingin semua anak-anak di Jawa Barat itu sehat ya, dan terhindar dari penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Kalau imunisasinya sudah mencapai 95%, insya Allah herd immunity itu tercapai, Jawa Baratnya sehat. Gitu. Jadi mangga ayeuna canak mumpung masih aya waktos dugikeun ka akhir Agustus kangge campak rubella oge anu imunisasinya teu acan lengkap, mangga diantos di fasilitas-fasilitas yang mengadakan pelayanan imunisasi bian. Dan mudah-mudahan Jawa Barat bisa mencapai target, dan intinya mah sebetulnya bukan target saja yang kita inginkan, adalah anak-anak Jawa Barat sehat, itu intinya. Jadi percuma upami target kecapai tapi kesehatan mah tetep gitu aja. Siap. Pak Budi, harapan kapayuna kumaha ieu kalewatan bian? Kan upami ninggal tagline-nya Pak Gubernur, Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Dan pendidikan itu bisa melakukan inovasi dan kolaborasi tentunya kalau kesehatan anak-anak kita, guru-guru kita, dan semua stakeholder yang menyelenggarakan pendidikan itu dalam kondisi yang resilience, yang memang siap dan tahan begitu. Karena banyak tantangannya sebenarnya dihadapi, tidak hanya persoalan yang terkait kesehatan, tapi nanti pengetahuan juga harus diperoleh. Bagaimana anak itu bisa menyerap pengetahuan dengan baik kalau dia tidak sehat? Maka kami sangat mendukung nih program yang dilaksanakan ini, dan mudah-mudahan itu bisa kita implementasikan dengan baik. Karena untuk mencapai tujuan yang luar biasa mulianya itu, bahwa kita punya keunggulan tapi juga ada berbagai perubahan yang terjadi,
itu tentunya membutuhkan anak-anak yang sehat dan kuat. Atur nuhun, anak-anak sehat dan kuat, mental fisiknya pun pokoknya juara lahir dan batin ya. Atur nuhun Pak Budi Hermawan, terus juga atur nuhun Dr. Rusipah dan juga Dr. Nina sudah hadir pada kesempatan kali ini. Harapan kedepannya mari sukseskan bulan imunisasi anak nasional. Akhir kata, saya Frederico Sinatria sareng reng-rengan anu mancen tugas ngatur ke nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu cina Pak Aep. Ayo orang susugan imunisasi. Parantos di imunisasi putrana. Parantos atasnya.